Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab Tribun Parang .com dan juga Tribun Network. Kali ini kita akan membahas tentang isu aktual dan tentu viral saat ini. Dan kita akan mengangkat tema yaitu perempuan dimutilasi dan ancaman femisida. Tribuners memang agak berat karena ini menyangkut tentang pemberitaan yang lagi hangat akhir-akhir ini tentang kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Parangpariaman, menyangkut mutilasi dan dugaan juga kekerasan, tindak kriminal dari pelaku terhadap korbannya, yang ini juga menjadi bahasan. Mungkin kilas baliknya kasusnya juga sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan baru terungkap akhir-akhir ini. Dan untuk tema kali ini kita hadirkan narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi Tribuners yang bergerak di bidang perempuan, pembelaan perempuan maksudnya, yaitu kita sapa aja ya Tribuners ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Bung. Sehat Bung? Sehat, alhamdulillah. Uni, nama Uni tentu penasaran nih Tribuners, saya bacakan lah ya. Narasumber kita adalah Uni Yefri Heriani. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, S1-nya di program studi antropologi dan melanjutkan pasca sarjana di magister sosiologi. Benar ya Uni ya? Betul ya. Perkenalan kita segini dulu Tribuners, baru kita nanti akan bincang-bincang dengan beliau. Kalau riwayat si kurikulum vitae beliau mungkin akan panjang, mungkin habis waktu kita nanti ya. Karena yang jelas dia adalah mantan ketua perwakilan Ombudsman Sumatera Barat periode sebelumnya. Ya, betul ya. Ya. Dan tentunya banyak hal-hal yang juga. Dan kali ini dia hadir adalah sebagai kalau kita angkat backgroundnya adalah pendiri dari Women Crisis Center Nurani Perempuan Padang. Dan ini adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang bergerak pembelaan terhadap perempuan, perlindungan dan juga advokasi lah. Cocok pas ya. Ini terakhir kasus mutilasi berantai ini, ini kan jadi menyita perhatian nih. Ya. Dari sisi perempuan, Uni aktivis perempuan ini melihatnya seperti apa nih? Silakan. Iya, jadi pembunuhan perempuan di Sumatera Barat dari waktu ke waktu semakin banyak, dan ini harus menunjukkan keprihatinan kita dengan kondisi ini gitu ya. Kita nggak bisa diam, artinya gitu, harus bersuara. Itu yang menjadi bagian yang terpenting. Mutilasi yang terjadi pada perempuan muda di Padang Pariaman itu sebetulnya menjadi gambaran bahwa berbagai bentuk kekerasan berbasis gender selama ini menjadi sesuatu yang dimungkinkan kita di Sumatera Barat abai untuk menanganinya sejak awal. Kenapa abai? Tidak sedikit berbagai kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat ini dianggap sebagai kasus yang biasa saja. Padahal dia adalah kasus yang luar biasa, menyangkut kemanusiaan seorang perempuan, menyangkut tubuh seorang perempuan, di mana mereka adalah warga negara yang harus menjadi perhatian negara dan pemerintah daerah khususnya. Tapi ini kelihatannya mengapa dia terus-menerus meningkat, kalau beberapa pernyataan mengatakan bahwa ini karena media, tapi saya bilang media itu hanya mendukung kasus-kasus viral. Tetapi banyak kasus-kasus lain yang tidak terungkap. Jadi ini kan seperti gunung es, dia muncul di permukaan, tetapi ada banyak lagi kasus-kasus yang mungkin ditangani hanya oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan yang mereka bekerja dalam kondisi sunyi atau memang tidak dilaporkan sama sekali. Jadi ini adalah puncak dari semua bentuk kekerasan berbasis gender yang selama ini mungkin dan nyatanya ya tidak menjadi perhatian kita di negeri yang perempuannya
memiliki posisi terbaik sebagai limpapeh rumah nan gadang gitu ya. Orang yang betul-betul menjadi tonggak di rumah gadangnya, menjadi tempat bertanya bagi orang yang akan pergi gitu ya. Jadi pai tampe batanyo pulang tampe babarito, tetapi sering dia pulang diberitakan sudah tiada gitu. Itu yang menjadi jadi perhatian itu satu secara umum ya, tetapi bagian yang lain secara hukum ini juga menjadi keprihatinan kita. Berbagai kasus-kasus kekerasan berbasis gender sering tidak mendapatkan penanganan yang komprehensif. Sering pelakunya nyaris tidak mendapatkan hukuman yang optimal. Bahkan impunitas terhadap pelaku itu sering terjadi. Nah, di balik itu saya harus kembali menegaskan di masyarakat kita juga perempuan sebagai korban justru sering disalahkan. Sementara pelakunya gitu ya, nyaris mendapatkan privilege tertentu, bahkan perempuan sering mendapatkan sebagai korban ya, perempuan sebagai korban sering mendapatkan sanksi adat, sementara laki-laki nyaris juga tidak. Ini yang sering ditemukan oleh lembaga-lembaga yang membantu perempuan korban kekerasan untuk mereka bisa mendapatkan penanganan sehingga ada proses pemulihannya. Nah, itu yang menjadi persoalan kita dari waktu ke waktu, ketidakpedulian kita pada berbagai isu-isu kekerasan berbasis gender ini. Kalau saya boleh lebih panjang lagi, Bung, gitu ya. Sebelum saya pertanyaan nanti tidak ini terjawab semua nanti pertanyaan saya. Jadi saya tanya dulu lah sebelum saya salah ya. Boleh, ini ya. Tadi kan itu kan memang pertanyaan saya memang seperti apa ini ya penilaiannya ya mungkin akan panjang lebar ya. Tapi lebih spesifik lagi mungkin pertanyaan saya seperti ini. Kalau tadi kan ada perempuan muda, ini dibilang kan. Nah, kemudian juga sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan juga sudah ada sampai yang kekerasan dalam rumah tangga. Betul sekali. Tidak saja ya mohon maaf yang masih lajang atau masih gadis, dan sudah jadi status istri juga kan juga mengalami hal sama. Iya, dan terjadi juga pembunuhan. Betul, sampai ke tindakan yang lebih tragis ya. Tapi yang untuk kasuistik ini kita kan membahas tentang yang dialami oleh perempuan. Kita mungkin tidak kami menyinggung aparat penegak hukum seperti apa kinerjanya. Tugas saya memang harus membatasi saya jurnalistik karena saya juga punya kode etik juga. Kemudian di sini kan perempuan tadi Uni juga bilang sering disalahkan karena posisinya mungkin di sini tidak dalam posisi yang tawarnya tinggi. Kenapa seperti itu? Kok sampai lebih sering disalahkan? Nah, pertanyaan seperti itu. Ya, bagaimanapun kalau kita bicara tentang isu perempuan pasti kita akan bicara tentang negara, pemerintah pasti dan sistem sosial pasti gitu, Bung gitu ya. Tetapi menarik kalau Bung mengatakan kenapa mesti perempuan itu ya? Kenapa mesti perempuan? Karena gini, di masyarakat kita dengan ideologi yang patriarki, perempuan itu berada pada posisi yang inferior. Jadi superior itu laki-laki. Ini negara ya, di negara kita ya. Iya, tidak hanya di negara kita tetapi di negara yang patriark. Dan hampir semua kan kita ini patriarki, hukum itu hukum laki-laki gitu kan. Jadi pikiran kita itu polanya hukuman ya polanya itu hukum itu laki-laki gitu. Jadi superioritas itu ada di tengah-tengah kita. Jadi siapa yang memegang superioritas itu biasanya banyak laki-laki. Kemudian apalagi yang menjadi persoalan kita di masyarakat kita, kebencian gara-gara patriarki ini, kebencian pada perempuan, misoginis kita sebut, itu juga menyasar pada perempuan gitu ya, di mana perempuan itu selalu menjadi standar moral, tetapi dia juga menjadi sumber fitnah. Jadi ini menjadi sesuatu yang beban perempuan itu luar biasa. Dia diminta untuk melakukan A, B, C, dan D sesuai dengan sistem sosialnya yang harus dia lakukan sebagai perempuan, yang harus dibawanya dengan tubuh keperempuanannya ini gitu ya. Dan kemudian apapun yang dia lakukan itu diperbincangkan secara negatif. Jadi sumber fitnah diperbincangkan, artinya dia salah dan salah.
proses menyalahkan perempuan ini dengan berbagai kondisi yang ada, itulah yang menjadi penguat mengapa kekerasan itu menjadi selalu berada pada perempuan gitu. Mengapa perempuan selalu disasar untuk itu gitu. Nah, selain itu juga di banyak hal mengatakan bahwa karena yang memudahkan itu ya, karena perempuan itu lemah, karena perempuan itu Kodrat ya. iya dianggap kodrat, padahal kalau kodrat itu kan cuma melahirkan, Ya. punya payudara untuk menyusukan anaknya gitu ya, kemudian dia lebih ke biologis sebetulnya yang kodrat itu, tetapi ini sistem sosial kita yang menempatkan perempuan menjadi bagian yang sangat mudah rentan gitu ya, vulnerable itu rentan untuk menjadi sasaran kekerasan itu. Dengan mudah kita bisa bilang bahwa sebetulnya ideologi patriarki itu telah membangun ideologi gender yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang akhirnya berdampak pada tadi kita sebut ada berbagai bentuk superioritas laki-laki, ada berbagai bentuk marginalitas yang harus diterima oleh perempuan. Perempuan terpinggirkan untuk banyak hal. Kemudian perempuan akhirnya memiliki beban yang ganda atau multiple burden. Kemudian perempuan menjadi sasaran kekerasan. Dan tadi ketika tubuh perempuan menjadi standar moral itu, berbagai stigma, berbagai label-label negatif itu ditempelkan pada tubuh perempuan. Nah, itulah yang menjadi gambaran kenapa perempuan itu menjadi sangat rentan untuk menjadi sasaran kekerasan. Itu tadi relasi gender yang timpang yang dibangun oleh ideologi patriarki yang ada di masyarakat kita atau di sistem sosial kita. Baik, silakan diminum dong. Kayak sudah hampir suara Uni. Terima kasih. Ini kopi enak banget sepertinya, baunya Ya, luar biasa. memang kalau di studio podcast tamu kita di Tribun Padang ini memang ini paling diincar oleh narasumber nih. Iya, enak banget. Tolong diluruskan dulu Uni, biar kelihatan. Ini Luar biasa iya, Tribun. Uni, kita lanjut ya. Tadi kan ini sudah panjang lebar mengulas secara news analisis lah kalau kami lihat katakan ya, begitu ya. Bahwa posisi relasi ininya memang Relasi lemah, gendernya memang iya. lemah, relatif lemah ya. Akhirnya Dilemahkan. ya, akhirnya yang terjadi kalau saya bahasa pinjam diksi pelampiasan mungkin normatifnya mungkin etis nggak ya. Akhirnya perempuan menjadi ajang tempat pelampiasan ketika terjadi persoalan ekonomi oleh misalnya keluarga, istri misalnya suaminya mungkin ekonominya mungkin morat-marit, kemudian ini kemarahannya istri. Kalau orang mohon maaf kalau masih pacaran mungkin ya posisinya hampir sama juga, akhirnya juga pelampiasan lagi istri. Iya, Dan pacar juga. cenderungnya akhirnya jadi korban kan. Iya, Nah, memang. dan kenapa dengan kondisi itu kok masih juga berulang-ulang? Menurut ini apa yang sebenarnya terjadi? Apa memang perempuan tidak menyadari posisi lemah, kemudian dia masih juga berharap, atau memang tidak ada mereka tempat mencari solusi lain itu? Iya, jadi kalau kita analisisnya individu gitu ya, bisa aja yang Bung sampaikan tadi, perempuan akhirnya menerima, perempuan akhirnya menyerah, perempuan akhirnya macam-macam lah. Tetapi tentu yang paling tepat itu kita melakukan analisis sistem sosial, karena ini bukan persoalan individu, ini persoalan sosial. Ketika persoalan sosial tentu kita analisisnya harus menjadi analisis sosial ya gitu ya. Mengapa ini terjadi? Ya karena memang secara umum sistem sosial kita seperti tadi yang kami sampaikan gitu ya, sistem sosial kita itu betul-betul belum adil pada perempuan. Kondisinya kita lihat dari kecil gitu ya, dari kecil berbagai pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga itu sering kan anak perempuan yang dibebankan. Apapun urusannya lebih banyak anak perempuan yang dibebankan. Kemudian di tempat-tempat umum gitu ya,
maka perempuan juga yang harus menjaga segala sesuatunya. Padahal harusnya kan sistem sosial, sistem negara kita yang harus melindungi perempuan. Jadi kalau misalnya dia pergi malam hari dianggap rentan, maka negara harus menyiapkan atau pemerintah harus menyiapkan transportasi yang ramah perempuan sehingga perempuan tidak mungkin dilecehkan. Lampu-lampu di jalan harus disiapkan gitu ya. Individu-individu yang yang rentan menjadi pelaku itu dididik untuk tidak menjadi pelaku gitu kan. Itu kan sistem sosial yang harus kita bangun gitu. Kemudian perempuan yang sudah rentan itu tentu juga perlu secara sosial kita pastikan mereka punya pengetahuan juga untuk bisa melakukan perlawanan ketika terjadi sesuatu yang buruk pada diri mereka. Tapi kan yang bagian-bagian yang tadi kita ceritakan, sistem sosial kita, fasilitas-fasilitas kita gitu ya, dan hal yang lainnya itu belum memberikan keuntungan pada kehidupan perempuan yang aman dari berbagai serangan-serangan kekerasan pada diri, termasuk di dalam rumahnya yang sendiri, yang katanya rumah itu menjadi tempat yang aman bagi siapapun. Ternyata enggak demikian gitu ya. Baik itu perempuan, anak perempuan, tidak bebas mereka dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Kita bisa lihat bahwa ada banyak anak perempuan kita diperkosa di rumahnya sendiri. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jangan bilang ya, nanti ada lagi nih kawan-kawan laki-laki suka yang kayak begini nih. Laki-laki juga ada menjadi korban kekerasan gitu ya. Lah iya, makanya kita sebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga, bukan kekerasan terhadap istri. Dalam rumah tangga itu juga ada laki-laki, juga ada siapapun gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kenapa dia berulang, termasuk tadi walaupun tadi Bung sampaikan bahwa tidak ingin menyebut kepolisian, saya harus sebut juga kenapa dia berulang, karena sering dalam berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, impunitas pada pelaku itu masih sering terjadi dalam proses hukumnya. Jadi saya harus sebut itu karena itu juga menjadi pentriggernya gitu. Ya, faktanya memang proses hukum tentu harus ada secara profesional ya. Iya, betul. Dan termasuk juga khusus tadi kita singgung di awal itu kan ada kasus yang mutilasi yang terjadi di Padang Pariaman tadi, sampai dimutilasi itu kan kekerasan yang sangat tragis itu. Ya. Dan sadis mungkin ya. Kemudian penanganannya sekarang kan sudah berjalan nih. Ya, prosesnya. Walaupun ya prosesnya karena juga terduga pelaku itu kan memang melakukan yang di luar ini ya. Nanti Uni juga memonitor pemberitaan itu kan sampai terungkap sampai setahun yang lalu. Iya, sudah kan sangat lama sekali, dan itu kan tampak bahwa kelalaian, pengabaian kasus perempuan itu kan. Ya, mungkin dalam hal ini konteksnya mungkin juga pelaku juga mungkin lebih dugaan mengelabui juga mungkin ada ya, karena dia juga sempat melapor sementara dia diduga pelaku. Nah, itu kan juga ya bekerja keras juga teman-teman aparat itu. Jadi kita mungkin dalam konteks ini mungkin sebatas itu tadi juga kita batasi. Yang kita jadi persoalan topik kita adalah kekerasan yang dialami sampai ke mutilasi itu. Ada sekarang yang diksi yang mungkin sosialisasi mungkin baru sekarang. Saya juga minjam dari Uni juga sebenarnya kan, dari riset yang sekarang oleh teman-teman aktivis perempuan termasuk yang Uni tangani itu tentang femisida. Femisida itu kan kalau bahasa ada orang periset itu peneliti itu tentu penjelasannya lebih kontekstual seperti apa nih? Sebetulnya memang kita baru diperkenalkan dengan diksi femisida. Jadi meskipun PBB sebetulnya sudah mulai meluncing istilah ini sejak tahun 2017 seingat saya ya gitu. Bahkan sekarang itu PBB melalui Komisi Sido-nya meminta pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai kasus femisida. Jadi pemerintah wajib menyiapkan yang namanya Femisida Watch gitu. Nah,
Femisida itu secara cepat kita katakan itu adalah pembunuhan terhadap perempuan karena dia berjenis kelamin perempuan gitu, yang dilakukan secara sadis atau secara brutal, di mana motifnya bisa saja karena cemburu, bisa saja karena kebencian yang tadi saya sebut sebagai misoginis gitu, juga menunjukkan bahwa inilah maskulinitas dan superioritas si pelakunya gitu. Ada juga disebabkan karena dia nggak mau diputus kemudian membunuh. Dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya terhadap korban kemudian membunuh gitu. Dia tidak mau dicerai oleh istrinya atau istrinya minta cerai, maka jalannya dia pilih membunuh. Nah, femisida itu terjadi tidak tiba-tiba membunuh. Biasanya tidak begitu. Dia ada rangkaian kekerasan sebelumnya yang kita kadang-kadang abai untuk menindaklanjutinya. Saya tadi lupa mengatakan bahwa sebetulnya kenapa dia sampai ke puncaknya, karena memang ada pembiaran kita ketika, jadi biasanya kekerasan itu kan dimulai dengan candaan yang berbau seksual gitu ya, itu atau candaan yang menyasar pada tubuh perempuan, kita abai itu. Kemudian ada kekerasan verbal, kemudian itu kita abai, kita anggap itu sebagai sesuatu ya sudah biasalah gitu, padahal itu nggak biasa. Jadi kita jangan biarkan ada candaan-candaan yang menyasar tubuh gitu ya, baik tubuh perempuan dan tubuh laki-laki. Kemudian kekerasan yang berbentuk kata-kata atau psikologis gitu, itu jangan dibiarkan. Kekerasan fisik apalagi kekerasan seksual itu sudah satu bentuk kekerasan yang harus kita lawan betul. Dan kemudian terjadi pembunuhan perempuan yang kita sebut dengan femisida ini gitu. Nah itulah, jadi memang karena yang tadi itu kenapa dia menjadi, karena memang kita melakukan pembiaran pada kekerasan-kekerasan yang sebelumnya gitu. Nah maka memang penting buat kita untuk mengenali apa itu femisida dan mengapa dia terjadi, dan kemudian bagaimana kita mengantisipasinya, karena ini sudah banyak di Sumatera Barat saja, Bung. Saya mencatat dalam 1 tahun ini ada sekitar 6 dengan yang 3 yang baru ini ya, yang viral, yang masuk ke media. Saya berkeyakinan ada banyak yang tidak masuk di media gitu ya, yang tadinya itu karena kekerasan dalam rumah tangga yang cukup panjang, menahan stres, kena cancer, dan kemudian meninggal. Itu orang tidak mencatatnya sebagai sesuatu kekerasan yang kita sebut sebagai femisida itu, padahal itu juga bagian dari femisida yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, satunya lagi yang jadi soal kita, diksi femisida itu belum ada di dalam aturan hukum kita, Bung. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus kita advokasi bersama-sama, bagaimana ini kita bisa ke depan gitu ya, ini menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian secara hukum gitu. Nah yang ada itu kalau ada terjadi pembunuhan terhadap perempuan kan kita pakai pasal pembunuhan saja gitu ya, dan itu biasa dianggap sebagai pembunuhan biasa, padahal ini sudah khas, sudah khusus gitu ya, dan ini bentuk tindak pidana yang paling tinggi gitu ya, karena membunuh perempuan dengan berbagai rangkaian kekerasan sebelumnya, yang sebetulnya kekerasan itu juga merupakan tindak pidana gitu. Kira-kira Bung. Kalau saya simak tadi ini ya, dengan ilustrasi yang seperti Uni sampaikan itu sebenarnya kan ini kejadian berulang nih, dan sebenarnya sudah sejak dahulu kala mungkin seperti ini berlangsung. Tapi kenapa baru sekarang dibincangkan ya? Nah ini menarik ya, kenapa baru sekarang dibincangkan? Memang karena yang tadi yang mungkin yang saya ambil lagi dari pernyataan tadi, ternyata kasusnya banyak. Orang tidak mengenal gitu ya. Tiba-tiba kita disadarkan oleh iya ya, Indonesia ini ternyata kasusnya banyak. Nah, Indonesia itu memang di-trigger oleh apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sejak tahun 2017 mencoba juga, jadi sejak ada PBB menyatakan ada femicide itu gitu ya. Nah, Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga negara yang melakukan upaya-upaya memastikan hak-hak perempuan itu menjadi tanggung jawab negara, maka mereka pun melakukan pemantauan tentang femisida itu. Dan ternyata kasus yang mereka pantau, yang mereka lihat hanya melalui media itu sangat tinggi. Nah, ketika sangat tinggi itu kan kita tidak bisa melakukan pembiaran karena ini adalah soal nyawa.
soal kehidupan perempuan yang mereka adalah tadi saya sampaikan bahwa dia adalah warga negara, maka kita harus memberikan perhatian karena ini soal hak azazi manusia juga gitu ya. Soal bagaimana keberlangsungan hidup individu di negeri Indonesia ini agar dia tetap aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan pembunuhan yang berbasis gender itu tadi. Wah, Boleh. ya. Jadi gini, kalau yang kita tangkap penjelasan juga dari ini juga produk hukumnya mungkin tadi yang belum, karena juga PBB juga kan baru mengkampanyekan ulang mungkin ya, atau menegaskan lah. Ya. Baru PBB, apalagi mungkin di Indonesia mungkin breakdown turunnya mungkin nyusul lah mungkin. Tapi sebenarnya kan harus juga kita juga boleh memulai sebenarnya kan, mungkin produk hukumnya kan bisa dari kita kan. Bisa. Sebetulnya kesadaran kita tentang pembunuhan terhadap perempuan itu sudah lama ada. Tetapi ini kan kita mau membedakan tindak pidananya. Ini tindak pidana yang luar biasa gitu ya. Maka diksi tindak pidana yang luar biasa terhadap perempuan ini kita sebut dengan femisida. Sebetulnya femisida ini sudah dikenalkan diksinya itu sejak puluh tahun yang lalu oleh seorang aktivis. Ya nanti kalau dibilang aktivis di internasional nanti bilang ini kan istilah luar, kenapa harus dibawa? Enggak, jadi kawan-kawan dan penonton semua bahwa istilahnya yang kita gunakan untuk memudahkan kita mengenal atau membedakan berbagai bentuk pembunuhan yang ada yang terjadi secara pidana sebagai tindak pidana. Membedakannya itu femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan dengan yang tadi yang kami jelaskan. Dia tidak pembunuhan biasa, dia pembunuhan yang brutal, sadis dan merupakan tindak pidana yang sangat luar biasa yang harus kita tangani bersama-sama dan harus menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, jadi ini bukan produk. Jadi kan sering nih yang dibilang kalau sudah kerjaan bicara tentang hak azazi manusia, hak azazi perempuan dianggap itu produk luar. Enggak. Ini masalah kita, masalah yang ada di sistem sosial kita, di mana kita juga harus peduli, kita harus peka dan kita harus mencari diksi yang mudah kita pahami untuk membedakan mana yang pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan biasa, dan ini tindak pidana pembunuhan yang luar biasa gitu, Bung. Penjelasan ini bahwa ini produk luar ini sebenarnya kan yang kita bahas ini kan masalah mendasar kita nih. Iya, betul. Ya, kalau istilah sebatas istilah ya istilah aja. Ternyata femisida ini sudah berlangsung di kita ini, di sekitar betul, kita. Betul. Dan itu sebetulnya femisida itu juga terjadi di zaman perang kita. Banyak perempuan-perempuan yang diperkosa kemudian dibunuh gitu kan. Iya kan? Zaman Jepang aja kita dengar itu banyak sekali. Tapi kita lebih memandang itu ya kekerasan terhadap perempuan, tetapi ini adalah kekerasan yang luar biasa pada perempuan. Dan ini adalah sebenarnya tugas tadi Uni mengatakan itu tugas kita semua. Tapi yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab sebenarnya institusi atau lembaganya siapa yang utama ini? Ya pastilah negara, karena ini kan warga negara ya. Jadi ini tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan. Dan tadi Komnas Perempuan kan bagian dari negara, tetapi tidak cukup oleh Komnas Perempuan saja. Pemerintah juga punya yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kementerian-kementerian lain, karena isu perempuan ini tidak hanya isu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi isu yang terintegrasi pada seluruh institusi yang ada gitu ya. Kalau di daerah kan kita sebut sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Kemudian negara juga menyiapkan aparat penegak hukumnya gitu, seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, itu menjadi bagian yang terpenting yang juga harus bertanggung jawab pada proses penanganan hukumnya gitu. Kalau untuk pemerintah tentu mulai dari pencegahan sampai ke penanganannya gitu kan. Bahkan kalau di dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual disampaikan bahwa mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban itu menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, jadi termasuk juga institusi-institusi masyarakat sipil, LSM juga harus berkolaborasi, artinya pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga atau organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat sipil, artinya kolaborasi bersama-sama, dan itu juga
juga menjadi tanggung jawab swasta, Bung, gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga harus punya tanggung jawab. Saya senang sekali seperti Gojek. Gojek itu sekarang sudah memastikan bahwa lembaga mereka melindungi perempuan ketika mereka melayani perempuan. Itu punya mereka ininya punya aturan dan punya tempat pengaduan. Mereka juga punya itu. Yang saya ingat, sorry ya menyebut produk ya. Kalau yang positif iya. masalah. Jadi itu diantaranya. Dan juga kalau pemerintah menyiapkan Transjakarta, mungkin juga Trans Padang, kita berharap juga harus aman dan ramah terhadap perempuan gitu ya untuk transportasinya. Dan itu harus dipastikan. Jadi kalau swasta tadi yang saya sebutkan, tapi yang lainnya gitu ya, kita juga kalau Sumatera Barat kita punya lembaga-lembaga adat. Dan untuk di seluruh daerah pasti juga punya lembaga-lembaga adat. Maka lembaga adat juga harus memastikan upaya untuk mencegah terjadinya femisida atau berbagai bentuk kekerasan berbasis gender kepada perempuan. Karena, ini untuk kita tahu, tidak sedikit adat itu juga memberikan dampak pada terjadinya femisida. Misal saja di India, kita boleh ya sebut beberapa negara. Di India itu kalau perempuan kurang memberikan mahar kepada laki-laki, dia bisa dibunuh. Atau kalau lahir anak perempuan di zaman dulu nih gitu ya, itu dibunuh zaman gitu jahiliyah kan. Ya. Nah, zaman jahiliyah. Artinya kan femisida itu di keyakinan di masyarakat Islam pun sebetulnya sudah dikenal, tapi kita nggak nyebutnya sebagai femisida. Nah, sekarang kita memperkenalkannya, ada loh diksi yang mudah mengingatkan kita pada kejahatan kemanusiaan di mana perempuan dibunuh secara sadis dan brutal, namanya femisida. Jadi kita gunakan kata ini sehingga nanti juga jauh mungkin koreksinya mungkin bukan di Islam ya, zaman jahiliyah itu mungkin bukan menganut Islam tapi kehadiran Rasul kita Nabi Muhammad itu memberantas itu gitu ya. Urusannya gitu. Oke. Lanjut nih. Kemudian kan ketika ada upaya dari teman-teman aktivis juga negara di situ, sebenarnya kan pihak calon korban atau korban itu harus ada antisipasi lah ya, supaya mencegah yang terjadi tindakan kekerasan atau yang menimpa si korban perempuan itu sendiri. Apa yang mestinya mereka untuk membentengi diri yang bersangkutan itu semestinya? Ya, kalau secara individu, kita nanti kan ini juga meluas kepada sistem ya. Kita bicara secara individu, tadi saya sempat menyampaikan juga bahwa semua warga negara harus tahu gitu ya tentang berbagai bentuk kekerasan dan dia bisa melawan. Jadi setiap kita ini harus melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Nah, sehingga kita menghindari bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat brutal yang kita sebut sebagai femisida itu tadi. Nah, tetapi tanggung jawab yang terbesar untuk melakukan pencegahan tadi yang dimandatkan oleh negara gitu ya, dimandatkan oleh negara melalui aturan perundang-undangannya adalah tadi pemerintah dengan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuannya dan kementerian-kementerian yang lainnya gitu. Kemudian juga institusi aparat penegak hukum juga punya tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat adat juga menjadi pendukung untuk melakukan upaya-upaya pencegahan itu. Tetapi memang mandat yang terbesarnya itu adalah pada pemerintah gitu ya, dan berbagai institusi-institusi negara itu. Yang kemudian tadi kalau pakai kata-kata yang tadi sudah saya sebutkan, berkolaborasilah mereka dengan institusi-institusi yang sudah bekerja dan dekat dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Apa yang dilakukan dalam pencegahan itu? Pertama tentu memberikan pengetahuan. Yang paling penting itu memberikan pengetahuan gitu ya. Yang kemudian ketika pengetahuan itu membangun kesadaran bersama untuk bergerak melakukan upaya untuk mencegah. Sekurang-kurangnya ketika kita tahu, maka kita laporkan kemana, ya kan? Kita sampaikan kemana. Kita sebelum itu betul-betul menjadi menyasar tubuh perempuan ataupun anak perempuan atau juga mungkin tubuh laki-laki gitu ya. Itu segera dilaporkan sebelum dia terjadi. Kalau sudah terjadi
terjadi kita segera melaporkan, tidak didiamkan dulu gitu. Kemudian memastikan berbagai infrastruktur ramah terhadap perempuan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Kemudian berbagai aturan-aturan yang dibangun baik oleh pemerintah, oleh sistem adat, itu adalah aturan-aturan yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Tidak hanya menjadikan tubuh perempuan ini menjadi standar moral, tetapi juga tubuh laki-laki. Semua orang punya tanggung jawab terhadap kondisi-kondisi yang baik bagi sistem sosial itu, tidak hanya perempuan gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang penting untuk kita memastikan bahwa pencegahan itu kita lakukan bersama-sama, dan pastikan kalau ada di dalam rumah tangga, maka pendidikan untuk menghargai tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu memang dilakukan sejak dalam rumah tangga. Maka ketika itu tentu para orang tua, terutama orang tua muda, harus mengetahui dan punya kemampuan untuk menjelaskan kepada anak-anaknya. Saya senang sekarang itu ketika saya buka YouTube gitu ya, bagaimana mengajarkan anak tentang untuk menghargai tubuh, ternyata sudah banyak sekarang gitu ya. Jadi konten-konten itu ya. Iya, dan itu kontennya positif gitu Bung gitu kan. Dan itu juga menjadi bagian penting. Jadi mari kita cari bersama-sama sehingga upaya kita untuk memastikan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender itu menjadi tanggung jawab kita untuk mencegahnya. Itu yang menurut saya meski ya tadi negara punya tanggung jawab terbesar karena undang-undang memandatkan kepada mereka untuk memastikan itu gitu. Termasuk juga undang-undang dasar ya untuk penghargaan HAM setiap individu. Luar biasa ini, saya rasa ini konklusinya udah padat. Padat, bernas. Jadi saya tidak akan sebagai notulis bikin notulensinya ini lagi, kecuali ada dari Uni yang tercecer kira-kira. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya bentuk kekerasan itu dia seperti triangle, segitiga gitu ya. Mulai dari yang paling banyak itu adalah candaan bersifat seksual gitu ya. Kemudian ada kekerasan psikologis atau kekerasan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Kemudian dia meningkat lagi kekerasan fisik, meningkat lagi kekerasan seksual, dan kemudian pembunuhan terhadap perempuan. Dan dia puncaknya gitu ya, puncaknya yang kelihatan tuh cuma sedikit gitu yang terjadi itu. Dan itu kita harus mengenalnya. Jadi dia tidak kita biarkan itu terjadi guna kita bisa bersama-sama melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Pembunuhan terhadap perempuan itu adalah satu tindakan yang sudah sangat merugikan negara ini gitu ya. Dan mari kita bersama-sama mencegahnya dan menangani sehingga korban yang sudah tiada, keluarga yang ditinggal itu tidak menjadi korban kemudian. Kalau sekarang untuk 3 itu ada di antara mereka orang tuanya meninggal dua-duanya karena memang ini menjadi dampak. Jadi kita bisa lihat ya dampak pembunuhan terhadap perempuan itu juga sangat luas sekali. Betul. Dan ini memang tragedi, kita berharap jangan sampai terjadi lagi yang berikutnya ya. Betul. Dan ya kita juga prihatin. Ya, ini kalau misalnya kita lihat ini bendera hitam untuk Sumatera Barat yang menempatkan perempuan sebagai tonggak besar untuk di rumah gadangnya gitu. Dan ini menjadi PR kita untuk PR bersama. Harus sama-sama ya. Betul. Nah, terima kasih Uni. Sama-sama Bu. Saatnya kita memang harus closing, tutup karena kalau kita bahas lagi nanti kita bikin tema baru, seri barunya, podcastnya dengan Uni lagi nanti mohon berkenan ya kita undang lagi. Dan untuk yang tema bahwa perempuan yang mutilasi dan ancaman femisida ini kita cukupkan di sini dulu. Dan Tribuners jangan lupa klik akun media sosial kami di Tribun Padang Official YouTube ini, dan juga Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan Facebook. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.